Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas bab trigonometri yang bagian perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, untuk lebih jelasnya simak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, di sini sudah ada dua tabel. Tabel ini fungsinya untuk memudahkan penghafalan rumus-rumus perbandingan trigonometrinya. Nah, tabel yang pertama ini akan kita gunakan kalau dia relasinya pakai sudut 180 derajat plus minus theta, negatif theta, atau 360 derajat plus minus theta. Sedangkan tabel yang kedua ini kita pakai kalau kita pakai relasi sudutnya 90 derajat plus minus theta atau 270 derajat plus minus theta. Kemudian apa perbedaannya menggunakan tabel yang di sebelah kiri dan tabel yang di sebelah kanan? Kalau yang di sebelah kiri ini perbandingan trigonometrinya tetap. Jadi misalnya di sini sin A, dia akan tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan, kosek tetap menjadi kosek, sekan tetap menjadi sekan, begitu juga kotangan akan tetap menjadi kotangan. Nah, tapi kalau kita pakai tabel yang di sebelah kanan, ini ada perbedaan. Jadi kalau misalnya di sininya sin A, di sini akan menjadi cos. Kalau cos, dia akan berubah jadi sin. Kemudian kalau tangan, dia akan berubah jadi kotangan. Kalau kosek berubah menjadi sekan, kalau sekan berubah menjadi kosek, dan kalau kotangan dia berubah jadi tangan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau pakai yang tabel sebelah kiri dia tetap, kalau pakai tabel yang sebelah kanan dia dibulak-balik. Nah, untuk contohnya di sini ada dua contoh dengan sudut yang sama dan perbandingan trigonometri yang sama. Di sini ada sin 135 derajat. Kita akan cari pakai tabel yang pertama dan cari pakai tabel yang kedua. Kita akan bandingkan apakah hasilnya itu akan sama atau tidak. Oke, di sini ada sin 135 derajat. Kita akan pakai tabel yang pertama, berarti kita pakai relasi yang ini, 180 derajat plus minus theta. Ini kan bisa kita ubah menjadi sin dari 180 derajat. Nah, 180 derajat supaya menjadi 135 derajat, berarti 180 derajat dikurangi dengan berapa? 45 derajat. Oke, dari sini paham ya? Jadi 180 derajat dikurangi theta. Tetanya itu 45 derajat. Kemudian karena kita pakai yang tabel di sebelah kiri ini, maka perbandingan trigonometrinya tetap. Jadi kalau semula sin, dia akan tetap jadi sin. Ini sama dengan sin berapa tetanya? Tetanya adalah 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu akan sama dengan setengah akar 2. Oke, jadi kita pakai yang tabel di sebelah kanan itu ketemunya setengah akar 2. Oke, kita akan coba bandingkan hasilnya kalau kita pakai tabel yang di sebelah kanan. Oh ya, maaf tadi sebelah kiri ya. Ini pakai tabel yang di sebelah kanan. Sin 135 derajat. Kita akan pakai relasi yang ini. 90 derajat plus minus theta. Oke, sin 135 derajat. Maka ini kita ubah dulu ke bentuk sin 90 derajat. 90 derajat itu diapakan supaya jadi 135 derajat? Kan ditambah berapa? 90 derajat plus 45 derajat ya kan? 90 plus 45 kan 135. Nah, kemudian ini akan sama dengan apa? Sin 135 derajat. 135 derajat ini kan di kuadran 2. Berarti tanda sesuai kuadrannya positif kan? Di kuadran 2 kan sinnya positif, berarti tetap positif. Kemudian sinnya
kalau pakai yang tabel ini, sin akan berubah menjadi cos. Berarti ini akan sama dengan cos tetanya. Tetanya berapa? Tetanya itu 45 derajat, akan sama dengan cos 45 derajat. Oke, nilai cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya sama kayak yang pakai tabel di sebelah kiri. Hasilnya akan sama. Oke, kita coba lagi kalau sudutnya itu adalah 300 derajat. Oke, cos 300 derajat kita pakai dulu yang tabel di sebelah kiri. Cos 300 derajat berarti relasinya ini dengan yang ini ya, lebih dekat ke 360 derajat. Berarti bisa kita tuliskan sebagai cos 360 derajat. Nah, 360 derajat supaya jadi 300 derajat itu kan dikurangi dengan 60 derajat, ya kan? 360 derajat min 60 derajat kan sama dengan 300 derajat. Berarti ini akan sama dengan ini akan sama dengan, ingat di sini ada tanda sesuai kuadran. Ini kan cos 300 derajat. 300 derajat itu kan berada di kuadran 4, ya kan? Di kuadran 4, nilai cos itu nilainya positif. Jadi tetap menjadi positif. Kalau kita pakai tabel yang sebelah kiri, nilai cosnya tetap menjadi cos. Jadi positif. Di sininya langsung aja cos tetanya. Tetanya berapa? 60 derajat. Cos 60 derajat ini akan sama dengan setengah. Oke, jadi kita peroleh cos 60 derajat sama dengan setengah. Nah, berikutnya kita akan cari kalau pakai tabel yang di sebelah kanan. Cos 300 derajat ini akan sama dengan apa? Nah, kita cari relasinya pakai yang ini, 270 derajat plus minus theta. Cos 300 derajat sama dengan cos 270 derajat. Ditambah berapa supaya jadi 300 derajat? Ditambah dengan 30 derajat, ya kan? 270 plus 30 sama dengan 300. Berarti ini akan sama dengan tanda sesuai kuadrannya, karena dia 300 derajat ini di kuadran 4, maka cosnya ini positif kan. Kemudian ini cosnya kalau pakai tabel yang di sebelah kanan, nilai cos akan berubah menjadi sin. Berarti ini akan sama dengan sin tetanya 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke, kita bandingkan hasilnya dengan yang tadi, yang di tabel sebelah kanan tadi, hasilnya akan sama-sama setengah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, di contoh selanjutnya ini diketahui tangan 55 derajat sama dengan A. Kemudian ditanyakan nilai dari tangan 305 derajat. Oke, kita tulis dulu tangan 55 derajat sama dengan A. Yang dicari adalah tangan dari 305 derajat. Oke. Kita mau pakai yang tabel di sebelah kiri tadi, rumusan yang sebelah kiri tadi. Kalau bentuknya bisa diubah ke 180 derajat plus minus theta, negatif theta, atau 360 derajat plus minus theta. Nah, kenapa kita tidak pakai yang tabel di sebelah kanan? Kenapa kita tidak pakai yang relasi 90 plus minus theta atau 270 plus minus theta? Kenapa kita tidak pakai yang ini? Karena kalau kita pakai yang tabel di sebelah kanan tadi, tangan itu akan berubah menjadi bentuk kotangan. Nah, sedangkan yang tabel di sebelah kiri tadi, nilai dari tangan itu akan tetap menjadi tangan. Jadi tidak berubah gitu loh perbandingan trigonometrinya. Sedangkan di sini kan yang diketahui juga sama-sama tangan gitu kan. Nah, berarti kita pakai tabel yang di sebelah kiri tadi. Tangan 305 derajat kita ubah ke bentuk ini ya, yang paling mendekati. Berarti ini akan sama dengan tangan 305 derajat itu bisa kita ubah menjadi 360 derajat dikurangi
dengan 55 derajat, ya kan? Nah, sudah ketahuan kan di sini bentuknya. Kemudian di sini 305 derajat itu berada pada kuadran ke-4 ya, kan antara 270 sampai 360. Berarti 305 ini berada di kuadran ke-4. Di kuadran ke-4 nilai tangannya itu bernilai positif atau negatif? Semua sindikat tangannya kosong. Oh, kuadran ke-4 cos yang positif. Berarti tangannya nilainya negatif. Berarti ini akan sama dengan negatif tangan tetanya adalah 55 derajat. Oke, di sini ada negatif tangan 55 derajat. Tangan 55 derajatnya sama dengan A. Berarti ini akan sama dengan negatif A. Jadi option yang tepat adalah yang D. Oke, di contoh selanjutnya ini kita disuruh menentukan nilai dari tangan 225 kali tangan 315 per tangan 240 kali tangan 300. Oke, kita akan cari satu persatu dulu. Kita cari yang tangan 225 derajat terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan pakai rumusan dari tabel yang di sebelah kiri tadi. Jadi kalau misalkan sudutnya itu bisa diubah ke bentuk 180 derajat plus minus theta, atau bisa diubah ke bentuk negatif theta, atau bisa diubah ke bentuk 360 derajat plus minus theta. Nah, sebenarnya mau pakai tabel yang sebelah kiri maupun tabel yang sebelah kanan sama aja hasilnya. Cuman di sini saya pakai tabel yang sebelah kiri karena perbandingan trigonometrinya tuh tetap gitu loh. Jadi kalau tangan dia akan tetap tangan. Oke, kita ubah dulu relasinya. Di sini ada tangan 225 derajat. Ini berarti akan sama dengan tangan. Nah, 225 derajatnya kita ubah ke bentuk ini. 180 derajat plus minus theta. Jadi 225 derajat itu sama dengan 180 derajat ditambah berapa? 45 derajat, ya kan? 180 plus 45 itu kan akan sama dengan 225 derajat. Oke, selanjutnya akan kita cari nilainya. Perhatikan di sini sudutnya itu adalah 225 derajat. Di mana 225 derajat ini berada pada kuadran ke-3. Ya kan? Kuadran ke-3 itu kan antara 180 sampai dengan 270. Oke. Di kuadran ke-3 itu nilai tangan itu positif atau negatif? Kita pakai rumusan semua sindikat tangannya kosong. Oke, berarti di kuadran ke-3 itu kan tangan. Berarti tangannya itu yang positif. Jadi tetap di sininya positif, langsung aja dituliskan perbandingan trigonometrinya tetap. Di sini tangan. Tetanya berapa di sini? 45 derajat. Berarti sama dengan tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu akan sama dengan 1. Oke, jadi positif tangan 45 derajat sama dengan 1. Selanjutnya kita akan cari yang tangan 315 derajat. Tangan 315 derajat berarti ini akan sama dengan tangan dari kita pakai yang ini, 360 derajat plus minus theta. Berarti 360 derajat diapakan supaya menjadi 315 derajat? Dikurangi 45 derajat, ya kan? Berarti ini akan sama dengan, perhatikan di sini sudutnya 315 derajat. 315 itu berada di kuadran ke-4, ya kan? Kuadran ke-4 kan antara 270 sampai 360. Nah, karena sudutnya berada di kuadran ke-4, kuadran ke-4 itu kan yang positif kan yang cos, ya kan? Semua sindikat tangannya kosong. Oh, berarti di kuadran ke-4 yang positif itu cos. Berarti nilai tangannya itu negatif. Kita tuliskan negatif. Kemudian kita tadi pakai yang relasi ini, berarti perbandingannya tetap di sini pakai tangan. Negatif tangan berapa di sini tetanya? 45 derajat. Berarti sama dengan negatif tangan 45 derajat. Sama dengan negatif tangan 45 derajat berapa? 1. Berarti negatif 1. Nah, selanjutnya kita cari yang tangan 240 derajat.
Tangan 240 derajat itu sama dengan tangan, kita pakai yang ini 180 derajat, ditambah berapa supaya jadi 240 derajat? Ditambah 60 derajat. Kemudian di sini sudutnya 240 derajat. Nah, sama kan ini di kuadran ketiga. Kuadran ketiga nilai tangannya positif. Berarti langsung saja di sini tetap menjadi tangan 60 derajat tetanya. 60 derajat. Tangan 60 derajat itu akan sama dengan akar 3. Oke, selanjutnya kita cari yang tangan 300 derajat. Tangan 300 derajat akan sama dengan tangan, kita pakai yang 360 derajat. Berarti ini akan sama dengan tangan 360 derajat. Diapakan supaya menjadi 300 derajat? Dikurangi dengan 60 derajat. Kemudian karena 300 derajat itu berada di kuadran 4, maka nilai tangannya negatif. Kita tuliskan dulu negatif. Kemudian tangannya tetap negatif, tangan tetanya di sini 60 derajat. Negatif tangan 60 derajat. Berarti akan sama dengan negatif akar 3. Nah, begitu ya. Kita udah cari nilainya satu persatu. Selanjutnya kita akan menentukan hasil dari itu. Tangan 225. Tangan 225 derajat dikalikan dengan tangan 315 derajat per tangan 240 derajat dikalikan tangan 300 derajat. Oke. Tadi sudah kita cari nilainya satu persatu, berarti ini akan sama dengan, tangan 225 derajat itu 1, berarti ini akan sama dengan 1 dikalikan tangan 315 itu negatif 1 dibagi tangan 240 itu akar 3 dikalikan tangan 300 derajat itu adalah negatif akar 3. Berarti ini akan sama dengan 1 kali negatif 1 itu negatif 1 per akar 3 kali negatif akar 3. Berarti negatif 3. Berarti ini akan sama dengan negatif 1 per negatif 3 itu hasilnya adalah 1/3. Berarti option yang benar adalah yang D. Nah, itu tadi pembahasan terkait materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Pokoknya jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. See you!